ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke acara ketiga, yaitu ceramah agama yang untuk ini akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Habsyi dari Jakarta. Waktu dan tempat disediakan kepada beliau yang dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت الساحة. وحمدا لرب خصنا بمحمد هو حبيب الله هو حبيب الله نبي محيد قد أنا حين يوجد يبعث للأحماد والأسواد اسمه محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى هذا الليلة الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام عباد الله الصالحين، معاشر الحبائب الشرفاء، سلالة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء الأعزاء، أساتذة والأساتذة الفضلاء وآباء الكرام الشرفاء، والحاضرين والمحبين والمستمعين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam ini Musalla Langgar Darul Ihsan, tiangnya, temboknya, semua yang berada di sekitar Musalla Darul Ihsan malam ini, demi Allah zaduna fil mahsyar, akan jadi bekal dan saksi buat yang sebelah kanan kelak di padang mahsyar. Amin. Dan insya Allah perkumpulan malam ini adalah memang Allah yang memilih dan mentakdirkan antum semua untuk duduk di ini tempat. Allah telah memilih antum untuk dapat keberkahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pulang dari acara ini pastilah akan membawa keberkahan yang berlimpah berkatnya Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang pulang insya Allah kecuali malam ini yang hadir ikhlas karena Allah, mengharap pahala, semata-mata mengharap berkah Rasulullah, kecuali pulang dari ini tempat hajat-hajat dunia yang dikabulkan oleh Allah, pulang dari ini tempat hajat-hajat akhirat yang dikabulkan oleh Allah.
Pulang dari acara ini yang sakit berkat Rasulullah, Allah sembuhkan penyakit pian. Pulang dari acara ini Allah ampuni dosa-dosa pian. Pulang dari acara ini Allah berkahi rumah tangga, usaha, hajat dan harapan pian semua. Dan insya Allah semua yang berkumpul malam ini Allah tulis namanya di atas pintu-pintu surganya Allah. Dikumpulkan besok di mahsyar, di telaga Haud, di mizan, di jembatan Sirat, sampai ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah tahun ini Allah izinkan kita dapat bermimpi melihat wajahnya Nabi Muhammad. Tahun ini dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan secara taksis salam ta'zim, hormat, cinta, mahabbah kepada semua ma'asyiral habaib asyurafa, sulalah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wal ulama'i aizza, para muallim, para tuan-tuan, puan-puan guru, para kiai, para asatidah, juga para muallim muallimah yang juga berkenan hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga aparatur pemerintahan yang berkenan hadir pada malam hari ini. Wabil khusus akhina al-mahbub wa akhina al-syaqiq Sayyid al-Habib Hussein ibn al-Habib Abdurrahman al-Habsyi, juga para muallim, kiai, para guru, para habaib yang hadir lainnya, dan teristimewa segenap jajaran pengurus DKM Langgar Darul Ihsan, dan juga teristimewa serta merta menjadi doa bersama untuk segenap para panitia yang telah mendukung, membantu, memperjuangkan dengan tenaga, pikiran, dan serta merta yang ikut andil mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau semua dengan ucapan amin kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi santrinya, Allah berkahi jamaahnya, dan Allah berkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji serta syukur kehadirat Allah, dan serta salawat, salam, tahiyah, mahabbah, cinta, luhur kepada jantung hati kita, pujaan hati kita, guru kita yang paling agung yang diagungkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah nabiyuna wa nabiyukum habibana wa habibukum Muhammad Rasulullah. Salawat dan salam kepada beliau. Juga kita haturkan santun kepada seluruh ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua pengikutnya yang insyaallah Allah kumpulkan kelak kita satu gerbong di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin para muhibin jamaah Musalla Langgar Darul Ihsan Pasar Binua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang hadir malam ini luar biasa. Saya lihat yang hadir kurang lebih, yang nampak maupun yang tidak nampak, 20.000 yang hadir. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat yang tidak terlihat insyaallah malaikat-malaikat Allah yang sedari tadi hadir di tempat mentasbihkan, memohonkan ampun dosa-dosa pian semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Luar biasa saudara, malam ini tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua yang hadir malam ini penuh dibasahi keberkahan saudara. Dan tidak ada yang kurang dengan sia-sia, melainkan apa yang pian harapkan keberkahan itu mutlak akan sampai, dan Allah akan buktikan di esok hari, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun ini. Allah kabulkan hajat-hajat pian barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman sa'aliyal wasilah halat lahu syafa'ah." Siapa orang yang berwasilah kepada aku, kata Nabi,
Siapa orang di antara kalian wahai umatku yang berwasilah kepada Nabi Muhammad, berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam, ketika dia berdoa kepada Allah untuk hajatnya, ketika dia berdoa untuk minta disembuhkan penyakitnya oleh Allah, ketika dia minta bahkan untuk diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dalam doa itu mereka bersolawat dan menyebut namaku, kata Nabi Muhammad, halat lahu syafa'ah, maka kalian berhak mendapatkan pertolongan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka saudara hadirin, tidak ada yang perlu dipertanyakan dan diragukan seperti apa yang saya sampaikan malam ini, sudah pasti dapat barokahnya Nabi Muhammad. Dan insyaallah ruhaniyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiratun fi kulli makanin fahiya tashhadul amakinul khair wa majalisul fadal. Sesungguhnya insyaallah di tengah-tengah acara ini hadir ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan acara malam ini menggembirakan hatinya Nabi Muhammad. Acara malam ini mengundang ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin ya rabbal. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Orang Binuang kenal Imam Syafi'i. Syafi'i kenal lah. Syafi'i. Kenal lah Syafi'i. Imam Syafi'i kenal enggak? Kenal enggak Imam Syafi'i? Kenalan di mana dia? Imam Syafi'i ini lain Syafi'i anak Haji Rojak, lain. Itu yuk Syafi'i jual pentol ya. Ini Imam Syafi'i, Imam Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, wa huwa ahadin imamuna min madhhab ahlu sunnah. Taib. Imam Syafi'i beliau berkata dalam diwan kitabnya, saking cintanya kepada Rasulullah dan saking beruntungnya orang yang hadir dalam maulid Nabi, beliau katakan, man hadara maulidir Rasul wa 'azama qadrahu, siapa orang yang memuliakan hadir kesempatan dirinya bisa duduk di dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirnya di itu tempat hanya sebagai tamu undangan saja, tidak ikut mukul terbangnya, tidak ikut membaca habsinya, tidak ikut membuat makanan dan menyuguhkan makanannya, tidak ikut andil membantu dengan hartanya, tidak ikut mensukseskan itu acara dengan semua yang dia miliki, dia hanya hadir duduk seperti malam ini di langgar musalla Darul Ihsan, maka duduknya saja dia di acara tersebut pahalanya sama seperti membaca 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang datang duduk diam saja di acara maulid Nabi, pahalanya seperti itu yang dia dapat. Jangan tanya lagi pahala yang memukul terbangnya. Jangan tanyakan lagi beruntungnya yang memarawi dan habsinya. Jangan tanya lagi pahala yang mengeluarkan hartanya, rupiahnya, dirham demi dirhamnya dia keluarkan untuk memuliakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa radhah, beliau katakan, man kharaja dirhaman bimadihati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang keluarkan dirham demi dirham, dolar demi dolar, ataupun dinar demi dinar, ataupun rupiah demi rupiah, saudara, seandainya dia keluarkan untuk memperingati, memuliakan daripada hari lahir Nabi Muhammad ataupun untuk pembacaan maulidnya Nabi Muhammad, maka rupiah demi rupiah yang dia keluarkan Allah akan gantikan, dilipat gandakan setiap bilangannya 1000 kali lipat. Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada berkah melebihi berkahnya Nabi Muhammad. Tidak ada berkah seperti berkahnya melebihi berkahnya Nabi Muhammad. Ana Habibullah. Ujar Nabi, ana Habibullah. Saya ini kekasihnya Allah. Ana Habibullah wal musalli alayya habibi. Faman arada an yakuna ahabbun ilallah bil habib
falyukthiru salata 'alal habib sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ulun ini kekasihnya Allah. Ana habibullah wal musalli alaiya habibi. Siapa yang lidahnya sedari tadi duduk di ini tempat terus basah membaca salawat kepadaku. Siapa yang lidahnya bersolawat kepadaku ikhlas hatinya karena mengharap pahala dan berkahku, kata Nabi Muhammad, habibi, dia adalah kekasihku, ujar Nabi Muhammad. Faman arada ayyakuna ahabbun ilallah bil habib. Maka siapa orang yang ingin dicintai oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimurahkan urusannya oleh Allah di dunia sampai akhirat, dan ingin dicintai oleh aku, kata Nabi, caranya gampang. Cukup fal yukthiru salata 'alal habib sallallahu alaihi wasallam. Cukup lidahmu perbanyak membaca salawat kepadaku, maka Allah akan datangkan cintanya untuk kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Allahumma salli alaihi balligh Allahumma salli alaihi waghfir ya wasi'al maula اللهم صل عليه لم دائما أبدا على حبيبك بالخلق كل يا رب angkat suaranya untuk Rasulullah. Dengan salawat ini yang sakit Allah sembuhkan penyakit pian. Berkat salawat ini Allah kabulkan hajat-hajat pian. Berkat salawat ini Allah ampuni dosa-dosa pian. Angkat tangannya semua. Ya Rabbi ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin ya Rabbi bil Mustafa ya Rasulullah adrikna ya Rasulullah syarifna ya Rabb bi habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras sekali lagi semua. Ya Rabbi bil Mustafa ya Allah balik maqasidana balik hajatana balik du'aana bihaqqi wa bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wasi'al karami sallu ala nabi. Allahu alaihi. Tahu gunung Uhud? Tahu gunung Uhud? Di mana gunung Uhud? Tahu gunung Uhud? Di mana gunung Uhud? Apa? Di mana? Di Pelehari. Di mana? Gunung Uhud tahu lah. Orang Binuang tahu gunung Uhud ya? Gunung Uhud tahu gak orang Binuang? Tahu gak? Baik. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Siapa hendak ke sana? Mau ke sana? Mau pergi ke sana? Betul. Yakin? Pengen sampai ke kota Madinah melihat gunung Uhud? Betul. Betul. Apa ini? Nggak boleh ngomong duit di dalam rumah Allah. Fulus. Fa inna likulli syai'in bil fulus mulus. Wa likulli syai'in bila fulus mampus. Yang kasar bisa jadi halus disababil fulus. Segala urusan bisa tembus kalau ada fulus. Tapi insyaallah berkatnya Nabi Muhammad, Allah berkahi fulus pian semuanya. Amin. Amin.
Mudah-mudahan Allah izinkan tidak ada yang meninggal dunia kecuali semua yang hadir malam ini ikhlas karena Allah, karena Rasulullah. Kecuali Allah izinkan kalian semua dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang meninggal dunia kecuali Allah izinkan kalian semua bisa dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Pulang dari acara ini insya Allah qabul hajat. Ada yang anterin rezeki mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun ini, atau mungkin tahun depan 500 juta, 250 juta, 300 juta, 400 juta, setengah miliar, 1,5 miliar, 2,5 miliar. Amin. Amin ya Rabbal. Insya. Jangan lupa potong komisi. Akur gak? Akur gak? Kalau gak akur cabut lagi nih doanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkahi pian. Ada kitab namanya Mafahim Yajibu Antusahhah, ditulis, dikarang kitab itu oleh Sibta Rasulullah, cucunya Nabi Muhammad SAW, Abuya Sayyid Al-Muhaddis Al-Fahamah, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kitab itu dikisahkan Nabi Muhammad, beliau pernah naik ke atas gunung Uhud. Gunung apa? Gunung apa? Gunung Meratus. Gunung Uhud. Nabi naik ke atas gunung Uhud. Sudah sampai di puncak gunung Uhud yang indah itu, perlu dicatat baik-baik. Nabi bersabda, gunung satu-satunya. Coba diganti. Sampai sudah cukup baik. Di setting aja lagi. Cek. Low. Saudara, Nabi naik ke atas gunung Uhud. Mudah-mudahan besok Haji Ijai, Haji Ciut beliin mic yang bagus buat musalah ini. Nah, mudah-mudahan ada orang-orang yang beliau yang bisa bantu yang baik. Lebih bagus buat maulidnya Nabi Muhammad, buat majelisnya Nabi Muhammad, buat tempat ibadah syiarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi naik ke atas gunung Uhud. Sampai di gunung Uhud tidak ada angin, tidak ada hujan, badai pun tidak ada, bahkan gempa pun tidak ada. Tapi tiba-tiba waktu Nabi naik di atas gunung Uhud ini, saudara, gunung Uhud ini goyang. Keras sekali, kencang sekali gunung Uhud ini goyang. Ini gunung, saudara, gunung satu-satunya yang ada di dalam surga, bisa kalian lihat di dunia. Nabi Muhammad katakan gunung itu adalah gunung Uhud. Gunung yang siapapun, ujar Nabi, pernah menginjakkan kaki di atas gunung Uhud sekali saja seumur hidup, pian pernah injakkan kaki di atas gunung Uhud karena cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad, maka gunung Uhud ini kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Gunung Uhud ini bakal jadi saksi dan penolong buat orang itu di hari kiamat. Uhud yuhibbuni wa yuhibbu man yuhibbu. Gunung Uhud, gunung yang paling cinta sangat dengan aku, dan aku sangat cinta dengan itu gunung Uhud. Maka gunung Uhud itu mencintai siapapun umatku yang cinta kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Naik Nabi di atas gunung Uhud, sudah di puncak goyang kencang. Dalam kitab nyaris terpleset Nabi Muhammad dari itu gunung. Apa yang terjadi? Nabi angkat tongkatnya, Nabi pukulkan kepada itu gunung Uhud, berkata, uskut ya Uhud. Kalau kata orang Prancis, begana pian wahai Uhud. Begana, diam gitu ya saudara, diam. Diam kamu wahai Uhud. Ma'araftukum wa ma'ana Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Gunung Uhud, kamu diam. Kamu tidak tahu aku naik ke atas gunungmu ini bersama siapa? Bersama sahabat-sahabat tercintaku, Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Kalau dengar nama sahabat Nabi, nggak boleh diam. Ucapkan radhiyallahu anhu.
Apa artinya Habib? Artinya semoga Allah meridhai beliau dan saya yang menyebut dan mendoakan beliau mendapatkan keberkahan beliau. Amin. Nabi bersabda, "Uskut ya Uhud, diam engkau wahai Uhud. Kamu tidak tahu aku naik bersama sahabat-sahabat tercintaku Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman." Itu gunung Uhud langsung diam. Para alim ulama seluruh dunia mengomentari peristiwa kejadian gunung Uhud itu goyang ketika Nabi ada di atasnya. Padahal gunung Uhud itu tahu bahwasanya keberadaannya ada di dunia, bahkan Allah masukkan ke dalam surga berkat adanya dan cintanya kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Seluruh ulama dunia sepakat mengomentari dan menjawab yang menyebabkan gunung Uhud itu bisa bergetar keras dan kencang. Jawabannya karena terlalu gembira dikunjungi Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud itu bergoyang kencang karena terlalu gembira diinjak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini saudara, Pasar Binuang, Langgar Musalla Darul Ihsan, lebih pantas kita buat bergetar dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lebih pantas kita buat bergetar karena mahabbah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jadi malam ini saya akan lemparkan kunci oleh yang bisa dicintai oleh Nabi Muhammad dan dicintai oleh Allah. Apa Bib kuncinya? Saya kasih sedikit tapi luar biasa. Apa itu? Kalau bahasa Prancis atau Belandanya jaka parak inya dapat. Tahulah bahasa Prancis. Tahu kan? Bahasa Indonesianya, bahasa Binuangnya siapa dekat dia dapat, begitu saudara ya. Cakap gak? Cakap. Baik. Kira-kira di depan Langgar Darul Ihsan ini ada sendal jepit. Tahu sendal jepit? Bolong-bolong. Adalah yang mau menukar sendal jepit bolong-bolong? Enggak ada. Adalah yang mau dibagi, dikasih sendal jepit bekas? Mau nggak? Mau nggak? Nggak ada yang mau. Betul. Siapa yang mau sendal jepit? Kenapa, Bib? Karena sendal jepit itu sesuatu yang B aja. Sesuatu yang biasa aja. Nggak ada yang istimewa dari sendal jepit, hanya sebuah alas. Tapi saya kasih tahu saudara semua orang Pasar Binuang, ada sendal jepit di dalam surga setiap hari jalan-jalan. Ada sendal jepit setiap hari, sendal di dalam surga jalan-jalan. Nabi naik dalam mi'rajnya bersama Sayyidina Jibril. Ketika Nabi keliling di dalam itu tempat surga, Nabi dengar ada suara sendal jalan dan melihat itu sendal jalan di dalam surga. Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, na'lumin hadza." Ini sendalnya siapa wahai Jibril? Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ini sendalnya orangnya masih hidup di kota Makkah, sendalnya udah jalan-jalan setiap hari di surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi tanya lagi, ini sendal siapa wahai Jibril? Ini sendal seseorang yang sangat dan paling sering dihina, dicemooh, tidak dihargai, bahkan dinista, bahkan nyaris hampir dibunuh, hanya cuma karena membela engkau wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini orang setiap hari lidahnya dari bangun tidur sampai dia tidur kembali tidak berhenti lidahnya terus yusalluna ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kepada engkau wahai kekasih Allah. Nabi tanya lagi, kalau begitu ini sendal siapa? Ini sendal sahabatmu ya Rasulullah, namanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Orangnya masih hidup, sendalnya sudah jalan-jalan dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang terjadi saudara? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW.
Karena dekatnya dengan Nabi Muhammad, hubungannya dengan Nabi Muhammad, sendalnya sudah jalan-jalan, orangnya masih hidup. Di dunia sendalnya sudah jalan-jalan dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kunci kedua, sendal bisa masuk lebih dulu ke dalam surganya Allah cuma karena orang yang punya cinta sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketiga, Nabi setelah dari surga masuk ke tempat namanya Sidratul Muntaha. Waktu Nabi mau masuk, malaikat Jibril dipegang tangannya, berkata, wahai Jibril, ayo temani aku masuk ke dalam ini tempat. Faqala Sayyidina Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, saya minta ampun, minta maaf, saya nggak bisa masuk ke dalam ini tempat menemani engkau ya Rasulullah. Karena kalau engkau paksa aku masuk ke dalam ini tempat, tubuhku akan hancur ya Rasulullah. Saking luar biasanya cahaya yang ada di dalam ini tempat. Jangankan aku, Nabi Allah Musa kalimullah alaihi wasallam juga pernah ingin masuk ke dalam ini tempat, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Hanya engkau satu-satunya wahai kekasih Allah yang diizinkan untuk masuk ke dalam ini tempat dan ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka Nabi Muhammad masuklah ke dalam itu tempat namanya Sidratul Muntaha. Di dalam itu tempat, masuk ke dalam itu tempat, tidak ada satupun yang dilepas dari tubuhnya Nabi Muhammad. Bahkan sendal jepitnya Rasulullah ikut masuk ke dalam itu tempat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan sendal jepit itu saudara jadi saksi pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah Rabbul Rahman, Rabbul Jalal, Jalla wa Ala. Melihat Nabi Muhammad SAW di itu tempat, bergetar tubuhnya karena takut yang luar biasa. Saking besarnya cahaya itu saudara, bergetar tubuh Nabi Muhammad, memucat wajah Nabi Muhammad, masuk ke dalam itu tempat. Nabi Muhammad mengucap salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahulah orang Binuang salam Nabi kepada Allah? Tahu? Tahu. Assalamualaikum. Enggak. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Nabi Muhammad masuk ke dalam itu tempat, saudara. Nabi mengucapkan salam sama Allah. Dengarkan baik-baik salamnya. Mudah-mudahan pian lebih khusyuk lagi membacanya. Apa itu salamnya, Bib? Nabi masuk bertemu dengan Allah Rabbul Rahman, Rabbul Jalal Subhanahu wa taala. Nabi mengucapkan kalimat At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Allah menjawab salam Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad kembali menjawab salam Allah, Assalamu alayna wa la ibadillahi salihin. Mendengar antara Allah Jalla wa Ala dengan Nabi Muhammad saling bersaut-sautan mengucap salam, menjawab salam. Seluruh malaikat Allah serentak mengucap kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Sallu ala nabi. Ucapan salam Nabi kepada Allah ketika berjumpa dengan Allah. Garis bawahi, sendal Nabi Muhammad ikut jadi saksi pertemuan itu. Di kitab-kitab ulama, mafahim, di kitab-kitab para ulama, sendal ini dikomentari. Kenapa sendalnya Nabi Muhammad boleh masuk dan tidak dilepas di luar pintu?
tapi diizinkan ikut masuk ke dalam itu surga, ke dalam itu tempat Sidratul Muntaha. Padahal sementara malaikat Jibril saja berkata, aku kalau masuk ke dalam ini tubuhku akan hancur. Nah, jangankan aku, Nabi Musa saja tidak diizinkan oleh Allah, apalagi aku. Kalau begitu, ada apa dengan sendalnya Nabi Muhammad? Ada apa dengan sendalnya Nabi Muhammad? Apakah sendalnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril? Apakah sendal jepitnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Allah Musa kalimullah alaihi wassalatu wassalam? Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki mewakili seluruh komentar para ulama seluruh dunia sepakat menjawab yang menyebabkan sendalnya Nabi Muhammad boleh masuk ke dalam itu tempat, jawabannya karena bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad ikut jadi mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu sendal diizinkan masuk oleh Allah ke dalam itu tempat Sidratul Muntaha. Jawabannya cuma satu, karena diinjak dan jadi alas kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Hajar Aswad yang ada di sudut daripada Ka'bah Al-Mukarramah hari ini tidak akan pernah dicium oleh seluruh umat Islam dunia. Bahkan tidak akan pernah menjadi mulia sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab berkata, wallahi ya Hajar Aswad, demi Allah saya tidak akan pernah cium engkau kalau bukan karena di batu itu Rasulullah SAW yang mengangkat dan bersentuhan dengan tangannya Rasulullah, maka kumuliakan engkau, kuhormati engkau. Bahkan hari ini siapa yang mencium daripada Hajar Aswad, Allah ampuni dosanya. Berarti hari ini yang menjadi jawaban buat kita, kalau saja sendal dimuliakan oleh Allah bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha, kalau saja Hajar Aswad bisa jadi mulia, siapa yang menciumnya diampuni dosa berkat disentuh oleh Nabi Muhammad. Maka demi Allah malam ini Musolah Langgar Nurul Ihsan Pasar Binuang, antum semua pian seberataan yang hadir di musola ini adalah orang yang lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad. Pian yang sudah duduk berjam-jam, bermenit-menit, berdetik-detik di ini tempat, yang lidahnya sedari tadi ikut membaca habsi, ikut membaca rawi, ikut bersolawat kepada Nabi, yang besok, lusa, minggu depan pian menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengamalkan amalan Nabi Muhammad. Pian semua lebih pantas untuk dimasuki ke dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal ya Rasulullah, salamun عليك يا ربيع شاني ودرجي يا رسول الله، سلام لي ودرجي يا رسول الله، سلام عشاني والدرجي أثبت يجي رد العالمين يا أحيل الجود والكرم يا رسول اللهم صل عليه يا رسول الله يا رب يا رسول اللهم صل على محمد وعلى محمد. Ni wajah, angkat tangannya semua. Rabbi fanfana bi barakati واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول اللهم صل عليه
سلام عليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رسول الله أدركنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله مدد يا رسول الله راجي صلوا على النبي. Saudara, maka malam ini sempurna. Bicara tentang kemuliaan Rasulullah, tidak ada tanding. Malam ini diceritakan Rasulullah sampai ketemu azan subuh, sampai ketemu azan zuhur, bahkan sampai ketemu lusa, sampai minggu depan, sampai bulan depan, tidak akan pernah selesai menceritakan Nabi Muhammad SAW. Karena belum pernah ada sejarah manusia, raja, kaisar, presiden, pemimpin, jenderal di bumi manapun yang orangnya belum wujud, namanya sudah sering disebut, kecuali orang itu bernama Muhammad Rasulullah. Belum ada. Belum pernah ada sejarah manusia, raja, kaisar, presiden di bumi manapun yang orangnya menjadi perantara doa bagi para nabi dan rasul. Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah berkat menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Musa berdoa kepada Allah membelah lautan berkat menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Allah selamatkan daripada api yang membakar atas Raja Namrud laknatullah alaih. Di dalamnya berkat menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Nuh, bahkan Nabi Allah Isa, mereka semua pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Orangnya belum wujud, namanya sudah sering disebut, kecuali orang itu adalah Nabi kita Muhammad. Maka saudara, hari ini harus berhubungan. Kalau pian mengatakan cinta hari ini, meninggalkan waktu istirahat hanya untuk hadir di musola ini memuliakan maulidnya Nabi Muhammad, saya ingin menyampaikan kepada saudara semua, apa yang pian mau bawa keluar dari acara maulid Nabi Muhammad ini untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad? Ataukah maulid ini sama dengan maulid tahun kemarin? Ataukah maulid ini serupa dengan maulid tahun-tahun sebelumnya? Maksudnya apa, Bib? Apakah maulid ini masih akan tetap memberitakan kabar kesedihan untuk Nabi Muhammad mendengarnya? Maksudnya, pulang dari maulid ini ternyata tidak membawa hasil. Ternyata yang hobi meninggalkan salat 5 waktu masih tetap hobi meninggalkan salat 5 waktu. Pulang dari maulid ini, mohon maaf, yang hobi maksiat, yang hobi mungkarat, yang hobi muharramat, yang hobi makruhat, yang hobi subhat, dia masih melakukan itu semua. Pulang dari maulid ini, yang durhaka kepada orang tua masih tetap durhaka kepada orang tua. Pulang dari maulid ini, yang durhaka kepada suami masih tetap durhaka kepada suami. Pulang dari maulid ini, ternyata tetap yang masih membiarkan Al-Quran hanya di rak-rak rumahnya, menjadi pajangan, tidak pernah dibaca kecuali cuma kalau ada hajat saja, dia masih tetap membiarkan Al-Quran di rak-rak rumahnya. Terbengkalai. Itukah yang Anda akan sampaikan dengan berita Anda cinta dengan Nabi Muhammad? Itukah yang Anda mau sampaikan kepada Rasulullah? Cukup sudah, saudara. Cukup sudah. Tak terhitung lagi berapa banyak bilangan sholat 5 waktu yang pernah kita tinggalkan. Dari gadis, dari muda, sampai hari ini kita memiliki cucu. Cukup sudah. Belum sempat Anda qodok sampai hari ini. Cukup. Berapa banyak puasa Ramadan yang pernah Anda tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, sampai hari ini belum sempat Anda qodok. Cukup saudara. Kalau Anda bicara tentang surga, mohon maaf, tidak ada surga buat kita. Mahul balah, al-jannah mahul balash. Al-jannah mahul balash. Kalau kata orang Pasar Binuang, heaven no free. Heaven no free. Tahu artinya? Sama Habib kali tahu ya. Al-jannah mahul balas, surga tidak gratis. Tidak. Kalau Anda bicara masuk surga, mohon maaf, tidak ada surga buat kita. Kenapa, Bib? Nabi Adam cuma sekali makan buah khuld. Buah khuld dimakan masuk ke dalam mulutnya, seketika Allah berkata, wahai Adam, ukhruj min jannati, keluar engkau dari surgaku.
sekali berbuat dosa, dosanya bukan ninggalin sholat, dosanya bukan durhaka sama orang tua, dosanya bukan meninggalkan puasa Ramadan, hanya makan satu buah huruf yang dilarang oleh Allah, Allah usir dari surga. Apa yang dilakukan Nabi Adam ditulis dalam kitab-kitab ulama. Adam turun ke bumi membawa satu dosa, bertobatnya 400 tahun. 40 tahun dipakai sujud kepada Allah pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, hanya sujud 40 tahun, cuman ingin minta diampuni dosanya satu kali itu. Makan buah hulknya sekali, bertobatnya sampai 400 tahun. Kita setiap hari buat dosa, setahun sekali nggak pernah minta taubat sama Allah, tapi pengen masuk surga, mimpi. Mimpi, saudara. Kaifa ajuduk birahmatik? Kaifa ajuduk birahmatik ala man bakhila bi taati? Ma khala haya'a man nasma'u fi jannati bighairi amal. Kaifa ajuduk birahmatik ala man bakhila bi taati? Kata Allah Rabbur Rahman, bagaimana mungkin aku akan murahkan surgaku, kata Allah dalam Al-Qur'an. Man nasma'u fi jannati, mintanya adalah surgaku. Man nasma'u fi jannati bighairi amal, tapi enggak punya amal baik. Kaifa ajuduk birahmatik? Gimana caranya aku akan berikan itu buat pian semua? Sementara pian bakhil, pelit, kikir di dalam taat kepadaku, kata Allah. Jadi maulid ini saudara akan sama seperti maulid-maulid kemarin. Kalau kita tidak berniat dari berkatnya Nabi Muhammad menjadi orang yang baik. Harus saudara, harus, tidak boleh. Kita harus berniat kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan malam ini saya minta kepadamu, keluarkan saya dari tempat jadi orang yang soleh, ya Allah. Saya punya suami, jadikan suami saya soleh, ya Allah. Saya punya istri, jadikan istri saya soleh. Saya punya anak, cucu, keturunan, jadikan mereka semua orang yang soleh, ya Allah. Agar kami keluar dari acara maulid Nabi dapat keberkahan. Dan kami minta kepada Engkau, ya Allah, izinkan kami di dunia, dikubur sampai di akhirat. Jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Itu saudara. Cukup, karena saya sampaikan keadaan ini, boleh jadi maulid yang diadakan di musala Darul Ihsan Pasar Binuang malam ini mungkin jadi maulid yang terakhir yang kita hadiri. Karena mungkin tahun depan kita tidak diizinkan oleh Allah untuk datang lagi ke acara maulid. Mungkin Allah sudah panggil kita. Kesempatan gak datang dua kali, saudara. Ini maulid adalah maulid terakhir buat pian semua. Mungkin tahun depan pian tidak bisa lagi duduk salah satu di antara kita akan dipanggil maulid. Karena tidak ada jam, menit, detik, tempat, kabar, berita, undangan, ataupun perhatian, ataupun pengumuman. Kalau pian bakal dipanggil sama Allah dan Allah kasih tahu itu, saudara. Wa ma tadri nafsun madza tadribu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapankah, jam berapakah, di bumi manakah, saat apakah pian akan kupanggil, kata Allah. Selaku umat Islam yang beriman, pian harus takut. Tidak perlu takut mati, tapi yang perlu kalian takuti adalah kapan pian dicabut nyawa, kapan ajal itu datang, dan pian masih punya hutang sama Allah. Kalau pian besok dipanggil sama Allah, kemudian berapa banyak kewajiban yang belum pian tunaikan sampai hari ini, belum pian sempat qadha, bertobat pun belum pernah. Apa yang terjadi kalau pian meninggal dunia? Kata Nabi, at-takhawafu, aku khawatirkan atas umatku dua hal. Ketika dicabut nyawanya, dia punya masalah hutang piutang manusia tapi belum diselesaikan. Tuh kata Nabi. Dan dia pernah menyakiti hati orang lain, dia pernah menzalimi orang banyak, bahkan orang lain, bahkan ulama, dan dia belum meminta maaf dan minta ridho kepada itu. Kata Nabi, aku berlepas kepada umatku yang itu. Aku tidak akuin dia umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai urusannya kepada manusia selesai, sampai hutang piutangnya diselesaikan oleh ahli waris. Karena semua amalnya mahjubun la tuqbal, semua amal ibadahnya tertolak di sisi Allah karena dua perkara ini, kata Nabi Muhammad SAW. Ayo saudara, cukup ya, karena kematian itu datangnya pasti semua. Kadang-kadang saudara mungkin ya pian lebih dulu, Habib belakangan. Ya,
Atau mungkin sebaliknya, Habib belakangan, pian duluan. Ya kan? Kita kadang tahu saudara, ada orang pagi makan wadai di warung, minum kopi bareng-bareng sama kita, ternyata habis sholat zuhur berita innalillahi. Banyak gak orang itu? Pagi makan bareng, ngopi bareng, habis zuhur meninggal. Banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Betul. Bahaya gak kalau itu terjadi? Bahaya gak? Bahaya gak? Bahaya. Ada yang lebih bahaya. Yang mana, Bib? Pagi meninggal, siang ngopi. Itu bahaya. Hati-hati saudara, jangan dideketin ya. Baik. Coba flashback sebentar ya. Umur manusia habis, ini 5 menit sambil menunggu masakan nasi samin dipanasin. Ya, baik. 5 menit. 5 menit. Tahulah. Kalau apa yang pian pernah lihat, rasakan bakal terjadi sama pian. Yang mana, Bib? Dengerin baik-baik. Masih ingat waktu Abah meninggal? Waktu mama Abah pian meninggal, masih ingat? Hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang anak manapun, saudara. Betul. Hari di mana yang kita catat dalam sejarah catatan manakib hidup kita, hari yang paling menyedihkan kepada kita adalah saat di mana kita ditinggal oleh mama kita, ditinggal lawan abah kita. Masih ingatlah? Masih ingatlah? Baik. Ingatlah waktu jenazah almarhum Sidin, mohon maaf, dimandikan jenazahnya, pian ada di sampingnya, pian usap-usap kaki mama pian, mama ulun minta maaf, minta ampun, minta ridho lawan pian. Minta maaf saya kepada mama. Tapi apa yang terjadi? Bergetar, bergeming, menjawab. Kita juga pun tidak. Itu air mata tidak ada filter, saudara. Keluar, bukaan tawilan, bukaan syadidan. Apa yang terjadi, saudara? Waktu jenazah abah lawan mama kita dinaikkan ke atas kain kafan, masih ingat, saudara? Yang pernah mengalaminya, dibungkus kain kafan, kita ciumi dari kepala sampai kaki, dari kaki pindah lagi kepala sambil meneteskan air mata, sambil kita peluk mama ulun, minta ampun. Ulun belum sempat menyenangkan pian, ulun belum sempat bakti lawan pian, ulun belum banyak menyenangkan pian, soleh untuk pian. Bahkan mungkin saya lebih banyak mementingkan kebutuhan istri lawan anak-anak saya, lebih banyak mementingkan kebutuhan saya daripada mama. Saya belum pernah menjadi anak yang soleh, belum sempat bakti lawan mama, belum sempat bakti lawan abah. Engkau telah dipanggil oleh Allah, ulun minta ampun, minta maaf. Keadaan yang sama, bergetar menjawab pertanyaan kita juga tidak. Waktu jenazahnya naik ke atas keranda, kita yang gotong. Sampai makbarah, sampai dafan, sampai ke liang lahat. Kita ikut masuk ke dalam, kita yang bukakan kupingnya, kita yang azankan kupingnya, kita yang komatkan kupingnya, kemudian kita yang ganjal kepalanya, kita timbun, tertutup sudah kuburnya. Sesuai apa yang diajarkan dalam agama ini, pulanglah ke rumah. Hari ini beruntung benar ya. Kalau pulang dari acara ini ke rumah masih bisi abah, punya ibu, masih bisa kalian melihat mereka berdua meneteskan air mata memberi maaf dan ridhonya kepada pian. Beruntung. Tapi buat pian yang pulang dari acara ini ke rumah masing-masing, sudah lagi tidak ada abah, sudah tidak ada lagi ibu. Kalian mau menangis di atas pusara kuburnya, saudara, ini adalah kesempatan emas buat kita. Kalau Anda, saudara, pernah dapati kejadian baru saja yang saya ceritakan, Anda pernah menangis saat orang tua Anda dimandikan, saat orang tua Anda dikafani, sampai dikubur Anda menangis, jangan lupa, don't forget, jangan lupa. Sebentar lagi anak-anak saudara yang ada di rumah juga akan melihat Anda semua dimandikan. Sebentar lagi anak-anak saudara di rumah juga akan melihat saudara sebentar lagi dibungkus kain kafan. Sebentar lagi anak-anak saudara yang di rumah hari ini tersenyum tertawa bersama Anda. Sebentar lagi mereka yang akan mengantarkan Anda ke dalam kubur. Ma ma'nal amal wa kashfuna kullu dalal lakin fil amal tahil idham ar-ramim. Apa yang pian mau bawa dari acara ini kalau bukan kesolehan perubahan hidup pian, hidup anak-anak pian, hidup rumah tangga pian untuk selalu dekat kepada Allah? Apa yang mau dibawa, saudara? Inilah yang kita harus cari dari maulidnya Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Selain kita dekat dengan Nabi Muhammad adalah buktinya syaratul mahabbah al muwafaqah. Syarat orang cinta sama Nabi Muhammad tidak bisa diucapkan saja dengan mulut, tapi dibuktikan penghambaan kepada Allah. Dia ikutin jejak Nabi Muhammad. Keluar dari acara ini yang kada pernah sholat qobliyah ba'diyah, ayo sholat qobliyah ba'diyah. Keluar dari acara ini yang enggak pernah sholat duha, ayo sholat duha. La faqru ala duha, ujar Nabi, enggak ada umatku yang hidup susah, miskin, hutangnya tidak terbayarkan kalau dia rajin 2 rakaat di pagi hari dengan duha. Subhanallah. Yang gak ada pernah sholat qobliyah subuh, ayo sholat qobliyah subuh. Yang gak ada pernah sholat tahajud, ayo mulai hari ini niatkan sholat tahajud. Itulah bentuk bukti Anda menghamba kepada Allah, menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ini dan betul-betul terukir dalam sanubari hati kita yang paling dalam, sehingga Anda keluar dari tempat-tempat menjadi orang yang baik, insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal, angkat tangannya. Kita baca istighfar bersama. Mudah-mudahan innallahu was-sami'ul basir. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah mengetahui acara kita malam ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Rasulullah ridha dengan acara ini. Ayo kita sama-sama. Astagfirullah Rabbal. Pejamkan matanya masing-masing. Jangan tengok kanan kiri depan belakang, tengoklah hati Anda. Karena hati Anda yang tahu berapa banyak dosa maksiat yang telah Anda lakukan mengundang murkanya Allah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Lebih dalam semua, yang di luar, yang di dalam, angkat suaranya. Biarkan mushola ini jadi saksi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya astaghfirullah Rabbal, ya astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Astaghfirullah minal. Kita tutup dengan bersolawat sama-sama. Ya Rasulullah, Allahumma salli alaihi. Salamun ya Rabbi asyani wa daraji adfantai ya jirad alami ya huhay lal judi wal karami ya huhay lal judi wal karami. Lebih keras semua sekali lagi. Ya Rasulullah salamun Allahumma salli alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Adfanta ya jiradan alamin ya muhaynal judi wal karami ya muhaynal judi wal karami. Allahumma hdina fi man hadait, اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. Ya Allah, kami tak terasa berkumpul di ini tempat berjam-jam di ini tempat, melainkan kami hanya duduk mencari ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami tahu Engkau mengetahui kami yang duduk di ini tempat semua penuh dengan dosa ya Allah.
Kami tak terhitung dengan dosa kewajiban salat 5 waktu yang pernah kami tinggalkan sampai hari ini belum sempat kami qada. Tak terhitung banyaknya daripada perkara durhaka kami, perkara haramnya kami, perkara makruhnya kami, perkara najisnya kami, perkara subhatnya kami. Ya Allah, ya Rahman, kami tahu kami adalah orang yang paling berdosa dan hina pada malam ini di ini tempat. Namun kami yakin ya Allah, dosa kami yang banyak, dosa kami yang luas, tak lebih luas dan tak lebih banyak daripada pengampunan Engkau kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Maka kami minta jangan tolak-tolak kami ya Allah. Malam ini kami berkumpul di tempat ikhlas karena Allah, ikhlas karena Engkau, ikhlas untuk mengambil berkat Nabi Muhammad SAW. Kami ikhlas hadir di tempat karena bergembira Engkau ciptakan Nabi Muhammad SAW menjadi kekasihmu juga. Ya Allah, kami berwasilah kepada Rasulullah, mengambil berkat Rasulullah. Maka izinkan ya Allah, berkahi kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kami bisi saudara, berikan hidayah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Berikan petunjuk lawan saudara-saudara kami menjadi orang yang baik, orang yang soleh-solehah. Ya Allah, kami punya rumah tangga, malam ini kami berdoa, berkahi rumah tangga kami ya Allah, sakinatan mawaddatan rahmah. Dan kami punya suami ya Allah, berikan hidayah kepada suami kami, berikan cahaya nur kepada suami kami agar khusyuk ibadah, beramal soleh, ikhlas mudawamah ya Allah. Ya Allah, jadikan suami kami dapat ittiba sebagaimana ittiba aslafun salihin. Dan kami juga punya istri malam ini ya Allah, kami minta kepadamu berkahi istri kami ya Allah, sehatkan badannya, jadikan istri yang salehah, istri yang kuat, yang sabar, istri yang bermanfaat, istri yang dapat mencontoh ittiba kepada Sayyidatul Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha wa Sayyidatul Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dari acara yang penuh berkah ini kami minta juga ya Allah, kami bisi anak ya Allah, kami punya anak putra putri ya Allah. Malam ini saat ini sedang tertidur, mungkin terbaring di rumah ya Allah. Dari ini tempat kami mohon kepadamu ya Allah, kami pandang wajah putra kami yang tampan rupawan, kami sebut namanya ya Allah. Jadikan dia putra yang soleh ya Allah, jadikan dia putra yang soleh ya Allah, jadikan dia kelak seorang tuan guru yang soleh ya Allah, jadikan kelak dia seorang alim ulama ya Allah. Jadikan kalau hari ini dia berada sedang menghafal banyak Quran, jadikan tahfiz Quran yang saleh ya Allah. Dan kami mohon jadikan salah satu di antara putra kami wali-walimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami juga punya putri yang cantik dan jelita, yang malam ini sedang mungkin terbaring tidur juga di rumah. Kami minta dari ini tempat, jadikan dia putri yang soleha ya Allah. Kami sebut namanya, kami tatap wajahnya ya Allah. Jadikan dia putri yang soleha, putri yang dapat bermanfaat, menjadi hasanat barakat untuk dirinya, keluarganya, suaminya, dan juga kelak untuk agamanya ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami sekeluarga besok kayu bakar api neraka-Mu ya Allah. Kami mohon dan meminta kepadamu ya Rahman ya Rahim, berkatnya Nabi Muhammad SAW. Di ini tempat juga kami berdoa ya Allah, ya Ghafur ya Syakur. Kami punya mama ya Allah yang masih hidup, yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, mulai malam ini sembuhkan penyakit mama kami ya Allah. Kami tatap wajahnya yang cantik dan jelita. Tidak ada wanita di dunia ini yang lebih sayang kepada kami melebihi dirinya ya Allah. Tapi kami lupa, kami sering menyakiti hatinya ya Allah. Kami sering membentak-bentaknya ya Allah. Kami bahkan lupa untuk menyenangkan dan lebih mementingkan kebutuhan rumah tangga kami di mana dirinya ya Allah. Padahal air susunya satu tetes yang pernah kami minum belum bisa kami bayar ya Allah. Bahkan Nabi bersabda, satu tetes air susu ibumu yang pernah masuk ke dalam tubuhmu tidak bisa kau gantikan dengan air laut yang ada di muka bumi Allah Ta'ala untuk menggantikannya. Ya Rab, kami mohon kepadamu, panjangkan umur mama kami dan abang kami. Sembuhkan penyakitnya ya Allah, sehatkan badannya ya Rahman, dan jangan kau matikan keduanya sebelum kau undang mereka berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci dan berziarah ke makam Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami juga mohon kalau hari ini mereka sudah ada dalam pusara kubur-kuburnya masing-masing. Dari acara ini kami meminta memohon kepadamu, jadikan kuburnya hari ini sampai hari kiamat raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka bersama para nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wasalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Rahman, ya Rahim. Dan kami minta kepadamu, catatkan nama-nama kami di Laudil Mahfud. Hidup membawa hasanah, kau matikan dalam keadaan husnul khatimah, kau kumpulkan kelak nanti di akhirat dapat syafaatul uzmah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan kami semua dapat menutup usia kami besok, ajal kami besok dengan ucapan la ilaha illallah, la Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalimatun haqqin alaina nahya wa la namut wa la nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya muhawwil al ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hawil hajatana, hawil du'aana, hawil ibadatana, hawil salawat wassalam alaina ila nabi al-mustafa Muhammad SAW. Ya arhamar rahimin ila ahsanil hal. Bibarakat nabi al-mukhtar ya Allah du'aana wa hajatana wa niyatana wa amalana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara hadirin yang dirahmati dimuliakan Allah, mudah-mudahan acara ini membawa hasanat barokat ma'unat buat kita semua. Kurang lebihnya saya minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama sampai besok di akhirat.